Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Fadli, NIM 09105802210003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja, konsep dasar mengajar dan pembelajaran. Mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada peserta didik dengan tujuan agar pengetahuan tersebut dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Adapun pembelajaran adalah usaha yang dilakukan pendidik untuk mengajarkan kepada peserta didik dan yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. Dalam pembelajaran terdapat dua aspek penting, yaitu hasil belajar siswa yang berupa perubahan perilaku pada siswa dan hasil belajar siswa berupa pengalaman intelektual, emosional, dan fisik pada diri siswa. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan suatu proses yang berakhir pada perubahan. Belajar tidak pernah memandang siapa pengajarnya, di mana, dan apa yang diajarkan, tetapi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil dari pembelajaran tersebut. Tujuan belajar. Tujuan belajar dimaksudkan untuk memberikan landasan belajar, yaitu bekal dari pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sampai ke pengetahuan berikutnya. Tujuan belajar dapat diapresiasikan dengan mendeskripsikan 1. Situasi yang dihadapi peserta didik, misalnya memberikan pertanyaan. 2. Menunjukkan tingkah laku yang dinyatakan dengan kata kerja yang menunjukkan kapabilitas yang dipelajari. 3. Tindakan yang dilakukan peserta didik menunjukkan hasil belajar. Ciri-ciri belajar. Ada beberapa ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. 2. Perubahan tingkah laku relatif permanen. 3. Perubahan tingkah laku tidak segera dapat diamati pada proses belajar, sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut disebut potensial. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Adapun prinsip tersebut: 1. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. 2. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 3. Siswa dapat belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. 4. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa. 5. Motivasi belajar, meningkatkan kepercayaan diri dalam belajar. Arti penting belajar. Belajar adalah key term atau istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk selalu belajar. Bahkan Islam mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk belajar. Beberapa hal penting yang berkaitan dalam belajar antara lain: 1. Bahwa orang yang belajar akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan. 2. Allah melarang orang untuk tidak mengetahui sesuatu yang tidak manusia lakukan. 3. Dengan ilmu yang dimiliki manusia melalui proses belajar, maka Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi ke hambanya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.